Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 9 Oktober tahun 2022 adalah hari Minggu biasa ke-28. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja, pasal 5, ayat 14-17. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, pasal 2, ayat 8-13. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah
Tuhan. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah daya iman yang menyembuhkan. Dalam kitab suci, terutama dalam Injil-Injil, kita mendengarkan warta tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jika kita mengamati dengan seksama, terbanyak dari mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah mujizat penyembuhan orang sakit. Ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh Yesus karena ketergerakan hatinya untuk menolong orang sakit, mereka yang membutuhkan, orang kecil, dan orang yang tak memiliki harapan. Yesus adalah satu-satunya harapan keselamatan mereka. Orang-orang dengan penyakit yang dideritanya memiliki kerinduan akan kepulihan dan keselamatan. Orang sakit adalah mereka yang membutuhkan pertolongan. Bagi Yesus, ini adalah pintu masuk kerajaan Allah ke dalam pribadi setiap orang. Orang yang dijamah dengan kuasa penyembuhan adalah mereka yang mudah percaya dan terbuka hatinya terhadap karya Allah, terutama mereka yang sakitnya tak tersembuhkan dan mendapatkan pertolongan dari Allah. Sikap Yesus untuk dekat dengan orang sakit, peduli dengan orang sakit, serta menyembuhkan orang sakit adalah pintu keberhasilan karya Allah mendapatkan tempat di hati banyak orang, terutama orang-orang yang sakit. Saudara-saudariku terkasih, pada hari ini kita mendengarkan warta tentang penyembuhan orang yang mengidap sakit kusta. Pada bacaan pertama, kita mendengarkan warta Allah tentang kisah penyembuhan Naaman, seorang panglima raja Aram.
Ia meminta izin kepada raja untuk pergi ke Yerusalem demi mencari penyembuhan. Penyembuhan Naaman mengantarnya kepada iman akan Allah. Penyembuhan adalah pintu masuk kepada iman kepercayaan dan karenanya kepada keselamatan. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil pada hari ini berbicara juga tentang penyembuhan 10 orang kusta. Pada saat itu, Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem sampai di perbatasan Galilea dan Samaria. Di sana ia berjumpa dengan 10 orang kusta. Dalam tradisi Yahudi, mereka yang mengidap sakit kusta tidak boleh bercampur dengan orang lain karena mereka dinyatakan najis. Mereka berseru kepada Yesus, "Guru, kasihanilah kami." Dan Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka semuanya menjadi sembuh. Amat menarik bahwa dari 10 orang kusta yang disembuhkan itu, hanya 1 orang yang kembali mengucap syukur kepada Yesus, dan ia adalah seorang Samaria. Dia kembali dan berlutut serta bersyukur kepada Yesus. Nyatalah dari kedua kisah penyembuhan terhadap orang kusta ini, ada satu hal yang penting, yakni iman kepercayaan. Iman kepercayaan itulah yang justru menyembuhkan mereka. Penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus bermaksud untuk mengantar mereka masuk dalam relasi keselamatan. Nyatalah bahwa iman yang besar menyelamatkan seseorang. Maka yang menyelamatkan seseorang dalam hidup ini bukanlah harta kepunyaannya atau harta milik, bukanlah kemampuan atau potensi, bukanlah status atau tingkat kemasyarakatan, tetapi iman kepercayaan. Iman kepercayaan yang besar bisa mengerjakan banyak hal yang luar biasa dalam hidup kita, karena iman yang besar menghantar kita masuk ke dalam kerajaan Allah yang luar biasa. Artinya, seorang yang beriman memasukkan Allah di dalam dirinya dan menyerap kekuatan Allah di dalam dirinya dan bersatu dengan Allah, sehingga ia mengerjakan segala sesuatu dalam persatuan dengan Allah dan dengan kekuatan Allah. Tanpa kekuatan Allah, manusia tidak bisa melakukan hal-hal yang besar menyangkut keselamatan dan bisa mendatangkan hal-hal yang hanya dalam persekutuan dengan Allah. Hal yang menarik dalam bacaan Injil, yakni bahwa seorang Samaria yang disembuhkan dari sakit kustanya datang berterima kasih dan mengucap syukur kepada Yesus. Berterima kasih adalah ungkapan kesadaran seseorang kepada Yesus. Orang Samaria yang dipulihkan datang kepada Yesus dan bersyukur. Artinya, ia memasukkan Yesus di dalam dirinya dalam iman kepercayaannya. Nyatalah bahwa ucapan terima kasih dan rasa syukur itu bukanlah sekedar kata atau sekedar keinginan. Ucapan terima kasih itu yang sesungguhnya adalah tindakan nyata,
Barangkali ke-9 orang kusta yang lain itu juga berterima kasih, tetapi rasa terima kasih mereka itu rendah karena tidak diungkapkan dengan tindakan nyata. Mereka tidak memasukkan Allah dalam hidupnya. Ucapan terima kasih mereka hanya sebatas mendapatkan keuntungan atau mendapatkan nasib baik bahwa mereka itu disembuhkan. Mereka tidak memiliki komitmen untuk melakukan sesuatu, yakni kembali kepada Yesus. Ucapan syukur yang sesungguhnya adalah melakukan sesuatu, yakni datang kepada Allah dan mengucap syukur kepada Allah dengan tindakan nyata. Saudara-saudariku terkasih, Rasul Paulus memberikan contoh dan teladan kepada kita bagaimana ungkapan syukurnya lewat tindakan nyata. Dalam suratnya yang kedua kepada Timotius ia menulis, "Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Aku sadar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus dengan kemuliaan kekal." Itu menunjukkan ungkapan syukur Paulus lewat kerelaannya untuk menderita demi pewarta Injil, tetapi penderitaan yang dialaminya itu adalah kegembiraannya karena ia telah mengungkapkan rasa syukurnya dengan perbuatan nyata agar orang lain pun beroleh keselamatan. Kita sebagai umat beriman tentu berkomitmen untuk memiliki identitas yang sungguh-sungguh sebagai orang beriman dan bukan hanya sekedar disebut atau menyebut diri sebagai seorang beriman. Seorang yang beriman sesungguhnya adalah seorang yang menyatakan iman itu di dalam perbuatannya dan yang mampu bersyukur kepada Tuhan atas rahmat yang diterimanya, serta menyatakan rasa syukur itu lewat tindakan nyata bagi Allah, sesama, dan masyarakat di sekitar. Semoga demikian. Amin.